Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa kimia Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala akan mempresentasikan terkait mata kuliah kromatografi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Noni Triwulandari, beserta teman saya Gina Safarah dan Setia Murni. Penghormatan kami kepada Bapak Profesor Dr. Renard Rinaldi Idrus, SSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah kromatografi. Baiklah, tema presentasi kami hari ini yaitu gas kromatografi. Outline presentation. Yang pertama ada kromatografi dan kromatografi gas, kemudian contoh kasus, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, kromatografi dan kromatografi gas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam yang dapat berupa padatan atau cairan dan fase gerak. Nah, jadi kromatografi itu ada beberapa, namun pada topik kali ini kami memfokuskan kepada kromatografi gas. Nah, jadi kromatografi gas atau GC adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase geraknya. Syarat sampel pada gizi yaitu harus bersifat volatil atau mudah menguap dan stabil terhadap panas. Stabil terhadap panas artinya senyawa tersebut tahan terhadap panas dan tidak rusak. Nah, kemudian ada prinsip kerja gizi. Gas pembawa dalam tabung yang bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang berisi fase diam. Kemudian sampel diinjeksikan ke dalam aliran gas. Kemudian sampel yang dibawa oleh gas pembawa akan mengalami pemisahan dalam kolom. Nah, komponen-komponen hasil pemisahan tersebut satu persatu akan meninggalkan kolom. Kemudian komponen-komponen tersebut akan dideteksi oleh suatu detektor dan hasil deteksi akan dibaca oleh recorder dan ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Nah, untuk contoh kasusnya, kami mengangkat jurnal ini yang berjudul Active Control of Selectivity in Organic Acid Analysis by Gas Chromatography. Nah, di mana pendahuluannya, GC merupakan salah satu metode pemisahan yang paling banyak digunakan karena memiliki kemampuan menganalisis campuran yang kompleks. Pengaplikasian GC dapat dilihat pada berbagai sektor penting seperti minyak dan gas, pangan dan minuman, farmasi, dan sektor penting lainnya. Peningkatan selektivitas merupakan salah satu hal yang menjadi sangat menarik dalam gizi. Misalnya seperti mengatur selektivitas analisis gizi agar sesuai dengan sampel tertentu yang akan dianalisis. Nah, ada beberapa metode gizi baru yang digunakan untuk mengontrol selektivitas basa organik secara dinamis sebagai matrik yang kompleks. Salah satunya yaitu metode gizi kapiler dengan teknik yang menggunakan tandem kolom baja tahan karat. Nah, tidak hanya menganalisis pada basa, analisis terhadap asam juga dilakukan. Analisis asam organik dengan gizi kapiler memang sangat bermanfaat. Banyak asam seperti itu, yaitu asam organik yang ditemukan di berbagai matriks yang menjadi pusat perhatian pada berbagai bidang, terutama seperti bidang yang disebutkan di atas sebelumnya, seperti makanan, farmasi, dan lainnya. Matriks yang dianalisis biasanya sangat kompleks dan dapat menyebabkan gangguan yang signifikan selama analisis. Oleh karena itu, banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan selektivitas pemisahan asam organik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Setia Murni. Baik, selanjutnya tentang metodologi penelitian. Next. Yang pertama ada instrumentasi. Instrumental yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen gizi tipe HP 5890 series 2, Agilent, Palo Alto, CA, dan USA. Yang dilengkapi dengan flame ionization detector atau FID. Selanjutnya, gas pembawa yang digunakan yaitu helium murni dan dijenuhkan dengan uap air menggunakan pompa piston.
Metode yang digunakan melibatkan penggunaan tandem kolom baja tahan karat yang ditempatkan secara seri, di mana keduanya dilapisi dengan air yang disesuaikan dengan pH fase diam. Kolom pertama merupakan kolom pendek atau kolom penangkap yang memiliki lapisan pH yang lebih tinggi yang bertujuan untuk menangkap asam organik secara selektif dari komponen lain dari sampel yang diinjeksi. Sedangkan kolom kedua merupakan kolom panjang atau kolom pemisah yang berada pada pH rendah. Kemudian penetapan fase diam. Sebanyak 20 milimolar larutan asam sulfamat dan 3 milimolar natrium hidroksida disiapkan dalam HPLC. Selanjutnya diaduk dan diukur pH larutan menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Larutan pH-nya yang telah sesuai kemudian digunakan untuk melapisi kolom. Larutan asam sulfamat 20 milimolar digunakan sebagai fase diam pada kolom pemisah, sedangkan larutan natrium hidroksida 3 milimolar digunakan untuk kolom perangkap. Setelah dilapisi, kolom dipasang di open GC untuk dilakukan proses pemisahan. Next. Selanjutnya, bahan kimia dan reagen. Pertama, larutan pelapis kolom. Kedua, larutan standar asam karboksilat, asam heksanoat, asam heptanoat, asam oktanoat, dan asam nonanoat. Ketiga, campuran etanol, butanol, metanol, aseton, asam oktanoat, dan asam heptanoat dalam heptana. Yang keempat, larutan standar dari campuran asam naptenat dan asam oktanoat. Kelima, larutan standar asam nonanoat dan metanol dalam heptana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gina Safara. Baik, saya akan melanjutkan mengenai hasil dan kemasan. Next. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah kromatogram. Di sini kita bisa lihat nomor 1 menunjukkan asam oktanoat, nomor 2 heptanoat, nomor 3 heksanoat. Nah, di gambar ini menunjukkan pemisahan yang diperoleh pada kondisi optimal dengan menggunakan sistem kolom ganda. Di sini larutan standar 3 asam karboksilat dianalisis, yaitu oktanoat, heptanoat, dan heksanoat. Asam-asam ini biasanya terelusi pada kolom fase asam tunggal. Namun seperti yang terlihat pada gambar, sistem kolom ganda menunda elusinya sampai setelah dilepaskan pada tanda 10 menit dengan injeksi asam format yang ditunjukkan pada tanda panah. Hasilnya mereka malah terelusi antara sekitar 15 dan 20 menit dengan resolusi dan bentuk puncak yang baik. Jadi pendekatan ini berpotensi digunakan secara efektif untuk memanipulasi elusi analit asam. Next. Nah, gambar kedua ini merupakan waktu retensi dari asam oktanoat. Gambar ini menunjukkan retensi asam oktanoat sebagai fungsi waktu penjeratan pada kolom sistem ganda. Analit muncul pada 5, 10, 20, dan 30 menit. Suhu kolom adalah 110 derajat Celcius, kecuali jejak dasarnya, yaitu 50 derajat Celcius selama 30 menit dan kemudian 110 derajat Celcius. Seperti yang terlihat pada gambar, analitnya sudah siap terjebak dan disimpan dalam sistem untuk periode yang diselidiki hingga sekitar 30 menit. Sebagian besarnya disertai dengan sedikit dampak pada bentuk puncak analit. Namun setelah 30 menit berada di kolom jebakan. Permulaan dari beberapa pelebaran menjadi penting karena hal tersebut merupakan bukti nyata dari hasil kenaikan suhu yang lebih tinggi dan difusi analit menjadi lambat. Analit terelusi semakin dekat waktu rilis karena tetap di kolom lebih lama. Sehingga menunjukkan bergeser sedikit di dalam trap pada suhu tinggi yang digunakan. Next. Nah, pada gambar 3 ini merupakan perbaikan resolusi dalam pemisahan metanol dan asam oktanoat. Pada nomor 1 itu menunjukkan metanol dan nomor 2 menunjukkan asam oktanoat. Pada gambar A, kolom merupakan kolom asam tunggal. Kemudian pada gambar B, dia merupakan kolom ganda. Pada
kolom A ini, pada gambar A, lapisan asam sulfamnya pada pH 2,2. Sedangkan NaOH-nya pH-nya itu 11,4. Next. Gambar 4 ini merupakan gambar dekonvolusi campuran asam dan oksigenat pada gambar A yang merupakan sebuah kolom tunggal dan pada gambar B yang merupakan sistem kolom ganda. Nah, di sini di gambar ini untuk nomor 1 merupakan pelarut heksana, nomor 2 merupakan aseton, nomor 3 merupakan butanol, nomor 4 merupakan etanol, dan nomor 5 merupakan metanol, nomor 6 merupakan asam oktanoat, nomor 7 merupakan asam heptanoat. Suhu yang digunakan pada kolom ini yaitu 110 derajat Celcius. Next. Nah, selanjutnya gambar 5. Gambar ini menunjukkan pemisahan selektif dari sampel bensin yang mengandung asam oktanoat. Gambar ini menunjukkan pemisahan selektif dari sampel bensin yang mengandung asam oktanoat yang ditunjukkan pada gambar A dengan menggunakan kolom DB5 konvensional 50 meter dengan suhu 100 derajat Celcius dan gas pembawa dengan kecepatan 41 cm per second. Dan pada gambar B, sistem kolom gandanya dengan suhu 110 derajat Celcius dan gas pembawa 50 cm per second. Kemudian pada gambar A, analitnya yang dilambangkan dengan tanda bintang terelusi sekitar 6 menit dan dikelilingi oleh banyak puncak hidrokarbon di sekitarnya. Sehingga membuktikan bahwa analisis asam dalam matriks bensin sangat sulit dilakukan. Sebaliknya, pada gambar B menunjukkan penggunaan tersebut pada sistem kolom ganda memungkinkan asam untuk terperangkap sementara seluruh matriks hidrokarbonnya terelusi dari sistem. Next. Nah, pada gambar ini, gambar 6 ini merupakan pemisahan selektif dari sampel bensin yang mengandung campuran asam naftenat. Gambar ini menunjukkan pemisahan selektif dari sampel bensin yang mengandung campuran asam naftenat pada gambar A dengan menggunakan kolom DB5 konvensional 30 meter dengan suhu 90 derajat Celcius, gas pembawa 47 cm per second, dan pada gambar B dengan kolom ganda sistem dengan suhu 90 derajat Celcius, gas pembawa 30 cm per second. Nah, pada kedua kolom ini analit dilepaskan pada tanda 10 menit. Dan pada gambar C, ini merupakan sistem tandem dengan kolom DB5 terhubung di depan sistem kolom ganda dengan suhu 100 derajat Celcius, 27 cm per second gas pembawanya. Kemudian analitnya dilepaskan pada tanda 25 menit. Next. Jadi untuk kesimpulannya, nomor 1, metode yang digunakan yaitu sistem kolom ganda tandem. Masing-masing dilapisi dengan fasa diam air dengan pH yang berbeda. Yang kedua, teknik ini menggunakan kolom pendek atau perangkap yang digabungkan secara seri ke kolom panjang atau analitik. Yang ketiga, retensi analit dapat dikontrol secara eksternal, menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam selektivitas dan resolusi. Yang keempat, metode ini dapat memberikan alternatif yang berguna untuk skema derivatisasi analit asam, dan metode ini juga berpotensi bertindak sebagai alat penyaringan awal yang bermanfaat sebelum subjek yang sama tertarik untuk dianalisis lebih lanjut dengan teknik tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, penulisan, dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.